Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fillah rahimakumullah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali aktivitas kehidupan kita pada hari ini disibukkan dengan kebaikan dan ketaatan yang diperintahkan, karena sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menyatakan, Innallaha idza ahabbal 'abda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan kepada seorang hamba dicintai oleh Allah, isti'malu bil khair, maka Allah akan sibukkan dia dengan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan. Namun sebaliknya, ketika Allah tidak menginginkan kecintaan Allah kepada seorang hamba, maka Allah akan sibukkan dia pada perkara-perkara yang merugikan pada diri orang tersebut. Dan kita sudah disibukkan dengan mengawali aktivitas kehidupan kita, pergi kita ke rumah dari rumah-rumah Allah, mengerjakan ibadah sholat subuh berjamaah, bertahan sekian menit ke depan untuk hadir pada sebuah majelis ilmu. Mudah-mudahan ini isyarat yang kuat kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, terlebih kita tahu kita berada pada bulan Rajab. Kita masih berada pada bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat suci, bulan yang ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang hari ini berpuasa, maka sungguh ini di antara hari-hari terbaik yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berada pada hari yang sangat dicintai untuk kita berpuasa. Dia berada pada bulan yang sangat mulia, maka sungguh ibadahnya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyamul bid misalnya, hari-hari putih atau hari-hari di bulan purnama yang dimulai dengan 13, 14 dan 15 adalah hari-hari yang kita sangat diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa. Hari-hari yang kita sangat diperintahkan untuk kita menjalankan ibadah puasa. Abdullah bin Umar, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berikan saya amalan, berikan saya ibadah. Yang ibadah ini ibadah yang berkaitan dengan saum, berkaitan dengan ibadah puasa. Puasa seperti apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berpuasalah engkau 3 hari setiap bulannya, 3 hari setiap bulannya. Kata Abdullah bin Umar, fa inni liquwwah, ya Rasulullah, saya punya kemampuan lebih. Saya punya kemampuan lebih. Saya mampu berpuasa lebih dari 3 hari di dalam 1 bulan ya Rasulullah. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada Abdullah bin Umar untuk apa? Untuk berpuasa setiap pekannya Senin dan Kamis, yaumul Isnin wal Khamis, setiap Senin dan Kamis. Kata Abdullah bin Umar, fa inni liquwwah, saya punya kemampuan lebih ya Rasulullah. Saya mampu berpuasa Senin dan Kamis. Saya mampu berpuasa ayyamul bid. Berikan saya lagi amalan puasa yang lain ya Rasulullah. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam boleh berkata kepada Abdullah bin Umar, kalau begitu hai Abdullah bin Umar, berpuasa engkau 1 hari, kemudian besoknya engkau tidak berpuasa, kemudian berpuasa lagi engkau di hari berikutnya, dan kemudian engkau tidak berpuasa pada hari yang berikutnya. Puasa Daud. Mendengar pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Umar pun berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, saya punya kemampuan yang lebih. Fa inni liquwwah, saya punya kemampuan yang lain ya Rasulullah. Saya mampu berpuasa seperti itu ya Rasulullah. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cukuplah wahai Abdullah bin Umar,
Fa iyyakum wal wisal. Hati-hati engkau dan jangan engkau berpuasa dengan cara engkau sambung puasa tersebut. Jangan engkau sambung dengan puasa tersebut. Ini dalil kata para ulama. Bagaimana umumnya urutan puasa terbaik secara umum ada pada puasa Daud. Kemudian urutan yang kedua yang terbaik secara umum, kita bicara rutinitas harian seorang muslim, terlepas dari puasa Arafah yang dia mempunyai keutamaan yang begitu besar, dihapus dosa selama 2 tahun, terlepas dari puasa Asyura 10 Muharram, terlepas dari puasa 6 hari di bulan Syawal, kita bicara harian yang didapatkan oleh kaum muslimin secara umum. Maka yang nomor satunya yang paling utama ada pada puasa Daud. Kemudian yang kedua ada pada puasa Senin dan Kamis. Kemudian baru pada puasa Ayyamul Bid, puasa putih. Yang Ayyamul Bid adalah puasa di tanggal 13, 14 dan 15. Kenapa dikenal dengan istilah Ayyamul Bid? Kenapa dikenal dengan puasa putih? Karena di setiap tanggal 13, 14 dan 15 itu pasti terjadi bulan purnama. Dan bulan purnama diistilahkan dengan bid, putih, terlihat putih, sehingga dikenallah Ayyamul Bid, hari-hari terjadinya bulan purnama. Tidak akan pernah terjadi yang namanya puasa Ayyamul Bid kecuali 13, 14 dan 15. Kalau ada orang yang berpuasa Ayyamul Bid tapi harinya jatuh pada hari ke-16, maka tidak lagi dikatakan puasa Ayyamul Bid. Dia berpuasa mungkin puasa 3 hari setiap bulan, tapi bukan niatnya Ayyamul Bid. Karena yang namanya Ayyamul Bid itu harus jatuh pada tanggal 13, 14 dan 15. Jadi urutan puasa sunnah, ketika kita bicara rutinitas yang didapatkan oleh seorang muslim hariannya, setiap harinya adalah yang nomor satu, yang paling utama ada pada puasa Daud. Kemudian yang kedua ada pada puasa Senin dan Kamis. Kemudian yang ketiga ada pada puasa Ayyamul Bid. Di saat Abdullah bin Umar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kalifni anis-shaum." Bebankan saya amalan puasa. Karena kita tahu bagaimana puasa, pahala puasa. Pahala puasa adalah salah satu amalan yang pahalanya tidak terbatas. Satu amalan yang terus pahalanya dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada batasan. Boleh jadi sebab orang itu berpuasa di satu hari itu yang mengantarkan dia untuk berada di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ini pahala tidak terbatas. Kalau zikir yang kita ucapkan, kalimat alhamdulillah, kalimat subhanallah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyatakan ada 4 kalimat terbaik setelah Al-Qur'anul Karim. La yadurru aina yubda, tidak peduli dari manapun kalian mulainya. 4 kalimat tersebut kata Nabi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Siapapun yang membaca kalimat tersebut, khairu min tul'at alaihi syams, lebih baik daripada dia harus mendapatkan dunia dan seisinya. Dia baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu ganjaran pahalanya lebih baik dari mendapatkan daripada dunia dan seisinya. Apakah satu dunia dan seisinya? Tidak, minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tapi itu tidak berlaku ketika kita bicara puasa. Puasa tidak dibatasi 700 kali lipat pahalanya. Tapi puasa kata Allah, ajzi bih, aku sendiri yang mengganjarnya. Abdullah ibn Umar mengerti betul ini amalan yang tidak terbatas pahalanya. Maka beliau datang kepada Rasul, kalifni anis-shaum, bebankan aku ya Rasulullah berkaitan dengan amalan puasa. Maka mulailah Nabi mengajarkan kepada Abdullah bin Umar, berpuasa engkau 3 hari setiap bulan.
Kata Abdullah ibn Umar, fa inni liquwah, saya punya kemampuan lebih. Kalimat fa inni liquwah, saya punya kemampuan lebih, ini dalil bahwasanya Abdullah ibn Umar ingin mengincar puasa yang lebih hebat lagi. Maka Rasul ajarkan fi kulli yaumin isnin wal khamis, setiap Senin dan setiap Kamis, kata Rasulullah. Diminta lagi oleh Abdullah ibn Umar, fa inni liquwah, saya punya kemampuan yang lebih ya Rasulullah. Maka Rasul ajarkan puasa Daud ketika itu kepada Abdullah ibn Umar. Sekali lagi ini pelajaran bahwasanya yang paling utama ketika bicara puasa sunnah yang sifatnya harian, kita bukan bicara pada keadaan-keadaan tertentu seperti Arafah, karena biar bagaimanapun pahala puasa Arafah secara khusus adalah puasa yang paling istimewa. Dia menghapus dosa selama 2 tahun, tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Tapi harian yang didapatkan oleh seorang muslim, maka yang terbaik ada pada puasa Daud. Kemudian Senin dan Kamis baru puasa Ayyamul Bid, baru puasa Ayyamul Bid. Pelajaran yang kedua kata para ulama bahwasanya baik Ayyamul Bid ataupun Senin dan Kamis ataupun Daud yang dilakukan oleh seseorang ketika dia menjalankan puasa tersebut, dia bebas untuk berapa hari pun yang dia inginkan. Kalau ada orang ingin mengerjakan puasa Daud, kemudian dia punya kemampuan mungkin hanya 1 bulan, di bulan berikutnya dia berhenti untuk Daud, apakah boleh? Hukumnya boleh. Karena baik Daud, Senin, Kamis ataupun Ayyamul Bid, dia tidak mutlak harus sekian hari. Berbeda dengan Syawal. Karena Syawal itu dipersyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan summa atba'u sittan min Syawal. Siapa yang menyelesaikan Ramadan kemudian dia ikutkan 6 hari. Rasul bicara jumlah 6 hari. Maka amalannya yang tersebut kata Rasulullah dicatatkan pahala seperti dia berpuasa selama 1 tahun penuh. Tapi Senin, Kamis, Daud, Ayyamul Bid, Rasul tidak mengharuskan dengan jumlah batasan hari, tidak. Tapi Ayyamul Bid yang dikhabarkan Nabi bicara Ayyamul Bid itu jatuh pada 13, 14 dan 15. Tapi tidak dilazimkan harus 3 hari dia berpuasa. Sebagaimana Senin dan Kamis, kalau ada orang di 1 pekan, dia hanya puasa Seninnya saja, Kamisnya dia tinggalkan, apakah hukumnya boleh? Hukumnya boleh. Sebagaimana ada orang yang mungkin hanya berpuasa di hari Kamisnya saja, kemudian Senin dia tinggalkan, apakah hukumnya boleh? Hukumnya diperboleh. Toh ini sunnah yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan sebuah kewajiban. Sebagaimana ada orang yang puasa Daud misalnya, dia hanya punya kemampuan di 2 pekan. Di 2 pekan. Artinya ketika dia bicara 2 pekan, maka dia hanya berpuasa Daud di 1 pekan, karena sehari puasa, besoknya tidak. Apakah hukumnya boleh? Hukumnya diperbolehkan. Karena baik Daud, Senin, Kamis ataupun Ayyamul Bid, dia tidak dilazimkan jumlah harinya. Tapi Ayyamul Bid dikhabarkan Nabi dia jatuh pada 13, 14 dan 15. Kenapa? Karena di hari itulah terjadi bulan purnama. Jadi sekali lagi, baik Bid, baik Senin, Kamis, baik Daud, dia tidak bicara jumlah yang lazim, jumlah yang harus. Jumlah yang harus. Misalnya Senin, Kamis dalam 1 pekan dia sudah mulai puasa Senin, Kamisnya harus puasa, apakah harus puasa? Tidak. Kalau dia tidak puasa, apakah harus boleh diganti dengan hari Rabu? Tidak diajarkan. Tidak diajarkan. Maka mohon maaf, kalau ada orang yang tidak mampu berpuasa Ayyamul Bid 3 hari full, dia tidak mampu berpuasa, dia hanya mampunya 2 hari, apakah boleh dia mengganti pada hari yang lain? Ada orang yang berpuasa 13-14 Ayyamul Bid, hari 15 dia tinggalkan, kemudian dia ganti di hari yang ke-20. Apakah hukumnya diperbolehkan? Tidak, kata para ulama. Kenapa? Hari ke-20 bukan lagi Ayyamul Bid. Logika mana yang berani mengatakan tanggal 20 terjadi bulan purnama? Bulan purnama itu pasti jatuh pada 13, 14 dan 15, sehingga dikenal dengan istilah Ayyamul Bid. Kalau ada orang yang berpuasa di hari Senin, kemudian
Hari Kamisnya dia tidak mampu berpuasa, dia ganti Kamis misalnya di hari Jumat, apakah boleh? Tidak diperbolehkan. Sebagaimana ada orang yang hanya mampu berpuasa 13-14 Ayyamul Bid. Hari 15 dia uzur, hari 15 dia punya kesibukan yang menjadikan dia tidak mampu untuk berpuasa Ayyamul Bid. Kalau kayak itu aku ganti kena di hari ke-17. Apakah boleh? Tidak diperbolehkan, tidak ada dalil. Ingat, ibadah bicara dalil, bukan bicara perasaan, logika, naluri atau keinginan seseorang. Ibadah itu harus dengan dalil. Jadi kalau ada orang yang berpuasa 13-14 Ayyamul Bid, 15 dia tidak mampu berpuasa, tahu-tahu dia berpuasa di 20, apakah boleh? 20 bukan lagi Ayyamul Bid. 20 bukan lagi Ayyamul Bid. Kalau kita bicara Ayyamul Bid, maka ini adalah puasa terjadinya bulan purnama. Makanya dikenal bid putih. Kenapa dikenal dengan bid putih? Karena terjadi bulan purnama, dan bulan purnama harus jatuh pada 13, 14 dan 15. Kalau sudah kita tidak mampu untuk berpuasa 3 hari pada Ayyamul Bid, kita hanya punya kemampuan 2 hari, maka itu yang kita dapatkan. Kita tidak membuat ibadah model baru, tidak memaksakan, karena mengganti hari, menggeser hari pada Ayyamul Bid, bukan lagi dikatakan puasa Ayyamul Bid, bukan lagi dikatakan puasa Ayyamul Bid. Sebagaimana orang yang tidak berpuasa di hari Kamis, Seninnya dia puasa, dia geser misalnya di hari Sabtu, tidak lagi orang itu dikatakan puasa Kamis, tidak lagi dikatakan orang itu puasa Kamis. Hari ini hari Kamis, apakah boleh orang itu puasa hari ini hari Kamis, kemudian Jumat dan Sabtunya dia puasa Ayyamul Bid? Hukumnya boleh. Hari ini orang puasa Kamis, kemudian dia punya niat saya ingin puasa hari Kamis. Karena di antara keutamaan puasa hari Kamis, di antara keutamaannya, Nabi SAW boleh bersabda, Allah mengampuni seluruh hambanya di hari Senin dan di hari Kamis. Siapapun yang minta ampun, Allah ampuni. Dan Allah tidak peduli seberapa banyak pun dosa yang dilakukan oleh orang tersebut, selama dia bukan orang yang memutus silaturahim. Allah ampuni orang tersebut, kata Rasulullah SAW. Dan dia ambil bagian di hari Kamis untuk berpuasa. Kemudian dia minta ampun, Allah ampuni orang tersebut, kata Nabi SAW. Dia datang kesalahan, dia punya dosa, dia punya kesalahan seluas bumi, sebanyak apapun yang dia lakukan. Kemudian dia berpuasa di hari Kamis dan dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa orang tersebut. Allah tidak peduli mohon maaf sebejat apapun masa lalunya. Selama dia minta ampun kepada Allah, kemudian terjadi pada hari Kamis dan dia bukan orang yang memutus silaturahim, Allah ampuni, kata Nabi SAW. Dia ambil bagian puasa di hari Kamis, kemudian Jumat dan Sabtu dia puasa Ayyamul Bid. Apakah boleh? Hukumnya boleh. Apakah dia harus ganti lagi Ayyamul Bid karena dia meninggalkan bid di hari Kamis? Tidak ada anjuran dari Rasulullah SAW. Namun apakah boleh orang menggabung niat puasa Kamis dan puasa bid di hari ini? Ini pun tidak ada dalil. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal ibadah kembali kepada niat dan orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dia mendapatkan ganjaran pahala dari apa yang dia niatkan. Apakah boleh orang bergabung niat puasa Kamis kemudian puasa bid? Ulama menyatakan ini tidak ada dalil. Ini hanya pendapat. Ini hanya pendapat. Kalau boleh menggabung puasa niat puasa Kamis dan puasa bid, maka orang pun akan mengatakan nanti kenapa 3 niat, 4 niat tidak diperbolehkan. Kalau 2 niat boleh. Dia berada pada hari Syawal misalnya, hari-hari Syawal. Kemudian bertepatan pada hari Kamis, dia puasa hari Kamis juga. Bertepatan pada Ayyamul Bid, dia puasa Ayyamul Bid juga misalnya. Atau orang masuk ke dalam masjid kemudian dia sholat 2 rakaat. Dia niat tahiyatul masjid. Dia niat qobliyah subuh 2 rakaat. Dia niat sholat sunnah wudu. Dia niat sholat sunnah antara azan dan iqamah. Dia niat sholat sunnah mutlak. Bayangkan 5 niat dia gabungkan. Kalau 2 niat itu boleh pada sebuah amalan, kenapa 5 niat tidak diperbolehkan? Inilah kerancuan. Kenapa ulama menolak tidak boleh menggabungkan niat sunnah pada sebuah amalan? Yang jelas itu tidak ada dalil dari
perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ibadah itu harus dengan dalil, bukan karena kata ustaz fulan, bukan karena kiai fulan, bukan karena syekh fulan. Kita perlu dalil dari praktek dan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pilih, dia niatnya puasa Kamis atau dia niatnya puasa Ayyamul Bid. Kalau dia niatnya puasa Kamis, Jumat dan Sabtu dia bisa puasa Ayyamul Bid. Kalau dia niatnya puasa Ayyamul Bid, maka dia bisa meneruskan di hari-hari berikutnya untuk mengerjakan puasa Bid. Dan sekali lagi kita berada pada bulan Rajab, bulan yang ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang hari-harinya begitu mulia. Setiap ketaatan yang kita bangun itu mendapatkan ganjaran dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.